Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit materi tentang masuknya bangsa Eropa ke wilayah Indonesia. Yang pertama, kami akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor tersebut, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya adalah Indonesia. Kemudian kami akan sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama adalah konsep 3G atau gold yang berarti kekayaan, gospel yang berarti penyebaran Kristen, glory yang berarti kejayaan. Yang kedua adalah jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Yang ketiga adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti teori heliosentrisme, penemuan kompas, teropong, dan peta. Dan yang terakhir adalah buku Imago Mundi dan Tumillion karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanannya ke timur. Yang pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang masuknya bangsa Portugis ke wilayah Nusantara. Bartolomeus Dias melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada 1488. Penjelajahan lalu diteruskan Vasco da Gama yang sampai di Goa, India pada 1498. Lalu pulang ke Lisboa, Portugal dengan membawa rempah-rempah. Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Untuk itu, Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin Alfonso de Albuquerque untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. Kemudian kami akan sedikit menjelaskan tentang kedatangan bangsa Spanyol ke wilayah Nusantara. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Pada 1492, ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik, hingga akhirnya tiba di benua Amerika. Saat itu Columbus berpikir kalau dia telah sampai di daerah yang ditujunya, yaitu India. Karena itulah Columbus selalu menamakan penduduk lokal yang ia temui sebagai warga Indian. Penjelajahan berikutnya dilakukan oleh Magalhaens dari Spanyol ke barat daya, melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika, kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magalhaens berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan, karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjelajahan Magalhaens kemudian dilanjutkan Sebastian Elcano pada tahun 1521. Sebastian Elcano berhasil berlabuh ke Tidore, hingga kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk penyelesaian permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada 1529. Kemudian kami akan menjelaskan tentang masuknya bangsa Belanda ke wilayah Nusantara. Pada 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya, ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar 1598 sampai 1600, pedagang Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangannya kali ini dipimpin Jacob van Eyck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan van Eyck menyebabkan semakin banyak perdagangan Belanda datang ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah masa penjajahan bangsa Inggris.
Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris menyusuri perairan Cabo dan Roca, Portugal, dan Pulau Kanari. Henry Middleton lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera, lalu menuju Banten di akhir tahun 1604. Ia berlayar ke Ambon 1605, lalu ke Ternate serta Tidore, dan mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Sedangkan James Cook sampai ke Batavia tahun 1770 setelah dari Australia. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Berarti imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuatan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah sejak abad ke-19. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan tujuannya. Imperialisme berdasarkan waktunya. 1. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang mendorong oleh 3G, yaitu God, Gospel, dan Glory. 2. Imperialisme modern muncul setelah revolusi industri terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Imperialisme berdasarkan waktunya. 1. Imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. 2. Imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. 3. Imperialisme kebudayaan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. 4. Imperialisme militer untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanan. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atau bangsa terhadap daerah atau wilayah lain dengan maksud memperluas wilayah. Hal ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjadi bangsa yang terkuat, menyebarkan agama dan ideologi, dan keinginan mencari sumber kekayaan alam. Oleh karena itu, dalam proses kolonialisme atau penjajahan, para penjajah biasanya memaksakan agama, bahasa, dan praktik budaya lainnya. Umumnya, kolonialisme dibarengi oleh imperialisme. Namun, keduanya tidak dapat dipandang sama, karena imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara atau bangsa lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Kolonialisme dan imperialisme ditumbuhkan oleh bangsa-bangsa Eropa di seluruh dunia, termasuk Indonesia.